dari kelompok 5 produksi manajemen ternak unggas komersil akan melakukan praktikum egg grading. Perkenalkan, saya Fadli dengan NPM terakhir 327. Ya. Perkenalkan, saya Yahya dengan NPM 140. Perkenalkan, nama saya Nasyul Hairisa dengan NPM 186. Perkenalkan, nama saya Fadisha Najmi dengan 3 digit NPM 053. Perkenalkan, saya Mazum Disika dengan 3 digit NPM 195. Perkenalkan, nama saya Mahardika Malusindia dengan NPM terakhir 211. Kenalkan, nama saya Edi Surya Ramadan dengan NPM terakhir 030. Selamat menyaksikan. Maksud dan tujuan praktikum, alat dan bahan. Prosedur kerja, lakukan penomoran pada setiap telur. Lalu cari rongga udara dengan senter dan tebalkan menggunakan spidol. Dan ukur rongga udara. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap ruang udara pada keempat telur, diketahui bahwa ruang udara pada keempat telur memiliki grade yang sama, yaitu grade AA, di mana ukuran ruang udara pada telur adalah kurang dari 5 mm. Hal ini sesuai dengan SNI, di mana ukuran rongga udara yang memiliki tingkat mutu 1 atau AA adalah kurang dari 0,5 cm. Lakukan pengukuran telur dengan jangka sorong. Lakukan pengamatan bentuk dan tekstur telur. Lalu timbang telur. Dari hasil pengamatan keempat telur mempunyai bentuk yang sama dan seragam, yaitu bulat atau grade AA. Hal ini menunjukkan bahwa keempat telur memiliki kualitas yang baik. Bentuk telur dipengaruhi oleh faktor genetik. Induk ayam selalu bertelur dengan bentuk dan ukuran yang sama, yaitu bulat, panjang, dan lonjong. Menurut Sudaryani 1996, bentuk telur dipengaruhi oleh langsung. Pembentukan telur baru akan terjadi bila ada material yang berupa unsur-unsur biji pendukung pembentukan telur tersebut. Dalam keadaan normal, telur akan keluar dari tubuh induk dengan bentuk oval dan berat sesuai standar atau berat yang wajar. Bentuk telur yang normal yakni lonjong, tumpul pada bagian atas, dan runcing pada bagian bawah. Dari hasil pengamatan keempat telur mempunyai tekstur yang sama yakni bersih dan halus atau grade AA. Hal ini menunjukkan bahwa keempat telur memiliki kualitas yang baik. Pada umumnya, kualitas telur yang bagus mempunyai tekstur permukaan yang halus ketika diraba, berwarna coklat tua, kulitnya tebal, bersih dari kotoran dan tidak rusak. Selain itu, kualitas telur juga dapat dikenali dari adanya noda darah, kulit yang keriput, dan kulit telur yang pecah-pecah. Menurut Hadi 2005, telur yang baik mempunyai kulit yang rata, tidak bernoda dan atau bintik-bintik, dan tidak berpinggang. Kondisi gerbang telur dapat dilihat dari tekstur dan kehalusannya. Bersihkan semua telur terlebih dahulu. Lalu masukkan satu persatu ke dalam ember. Tandai ketika ada telur mengambang di ember 1, 2, 3, ataupun 4. Pada praktikum egg grading, dilakukan pengujian pada 4 telur di larutan dengan spesifik gravity bertingkat dari 1,060 hingga 1,085. Hasil pengamatan menunjukkan pada telur 2 mengambang pada larutan 1,070. Artinya, berat jenis telur 2 sekitar 1,070 atau sedikit lebih rendah. Menurut Iki dan kawan-kawan pada tahun 2016, nilai standar spesifik gravity untuk telur yang baik adalah dari 1,070 ke atas. Jika di bawah 1,070, biasanya memiliki kualitas cangkang yang kurang baik, lebih tipis, dan beresiko retak lebih tinggi. Lalu, telur 1 dan 3 baru mengambang pada larutan 1,085. Artinya, berat jenis telur 1 dan 3 sekitar 1,085 atau sedikit lebih rendah. Hal ini menunjukkan kualitas cangkang yang baik. Karena, telur dengan spesifik gravity antara 1,070 sampai 1,085 umumnya memiliki ketebalan cangkang yang optimal dan lebih tahan terhadap kerusakan. Lalu selanjutnya, telur 4. Telur 4 tidak mengambang di semua larutan, bahkan di spesifik gravity tertinggi. Hal ini berarti berat jenis telur 4 lebih tinggi dari 1,085, menunjukkan cangkang yang sangat tebal dan padat. Telur seperti ini biasanya memiliki kualitas cangkang yang sangat baik dan sangat kecil kemungkinan retak selama penanganan. Pengujian grading telur dengan metode spesifik gravity atau berat jenis dilakukan menggunakan larutan garam dengan berbagai konsentrasi.
yang memiliki spesifik gravity berbeda-beda. Telur dimasukkan ke dalam larutan bertingkat mulai dari spesifik gravity terendah hingga tertinggi. Telur yang mengambang pada suatu larutan berarti berat jenis telur tersebut lebih kecil atau sama dengan larutan tersebut. Sedangkan telur yang tenggelam memiliki berat jenis lebih besar dari larutan tersebut. Pengamatan interior pecahkan telur terlebih dahulu. Lalu timbang kerabang dan ukur albumen juga yok. Hawk unit dipengaruhi oleh tinggi rendahnya albumen. Tingginya tingkat pengaruh dan dari tinggi albumen menandakan tingginya implikasi atau keterlibatan tinggi dari albumen untuk menilai Hawk unit. Jadi semakin rendah albumen akan menyebabkan penurunan yang sangat besar terhadap nilai Hawk unit. Menurut San DKK, rendahnya tinggi albumen disebabkan oleh rusaknya sistem buffer sehingga pH albumen meningkat. Peningkatan pH berakibat pada rusaknya kompleks opermucin sehingga tinggi albumen menipis dan nilai Hawk unit juga menurun. Pisahkan yolk dari albumen. Ukur diameter dan tinggi dari yolk. Lalu timbang yolk. Dan sesuaikan warna yolk. Menurut Merhama dan Sasongko tahun 2019, penambahan spirulina dalam pakan ayam menitu meningkatkan warna kuning telur, namun tidak mempengaruhi indeks yolk secara signifikan. Hal ini tercermin pada telur nomor 2 dalam data yang memiliki warna paling tinggi, 9, dan juga indeks yolk tertinggi 0,273, menunjukkan potensi hubungan antara pakan dan intensitas warna. Sebaliknya, telur nomor 3 memiliki diameter sebesar 41,7 mm, namun indeks yolknya itu terendah di 0,122, mengindikasikan bahwa ukuran tidak menjamin kualitas struktur kuning telur. Penelitian lain oleh Dominga dan kawan-kawan tahun 2022 dan Ramadan tahun 2024 mendukung bahwa perubahan warna yolk itu lebih dipengaruhi oleh pakan, sedangkan indeks yolk relatif lebih stabil. Dengan demikian, tinggi yolk itu lebih berperan terhadap indeks dibandingkan diameter atau bobot. Tebal kerabang telur merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas telur. Tebal kerabang yang optimal akan mempengaruhi kekuatan dan ketahanan telur selama penyimpanan dan pengiriman. Berdasarkan dari data hasil pengamatan kami, telur pertama memiliki tebal kerabang 0,32 mm, telur kedua 0,3 mm, telur ketiga 0,32 mm, dan telur keempat 0,36 mm. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizal 2013, tebal kerabang yang ideal untuk telur ayam berkisar antara 0,33 sampai 0,35 mm. Telur dengan tebal kerabang di bawah 0,33 cenderung lebih rapuh dan mudah pecah, sedangkan telur dengan tebal kerabang di atas 0,35 memiliki kualitas yang lebih lama dan lebih baik, dan tahan lama juga. Jika dibandingkan dengan standar tersebut, maka telur pertama dan ketiga memiliki tebal kerabang yang sedikit di bawah standar ideal. Telur kedua memiliki tebal kerabang yang di bawah standar ideal, dan telur keempat memiliki tebal kerabang yang sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum egg grading yang dilakukan di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, dapat disimpulkan bahwa pengamatan eksterior telur yang terdiri dari pengamatan bentuk telur atau shape index telur, berat telur, tekstur telur, spesifik gravity, keutuhan telur atau sound, kebersihan telur, rongga udara telur, dan bayangan yolk. Selanjutnya, pengamatan interior telur yang terdiri atas pengamatan Hawk unit, kondisi albumen, lebar dan panjang albumen, warna yolk, bentuk dan besar yolk, kebersihan, dan yang terakhir pengamatan tambahan terdiri dari pengamatan tebal kerabang, bobot bagian-bagian telur, indeks yolk, dan indeks albumen. Jadi perbedaan hasil pengamatan kualitas telur disebabkan beberapa faktor. Yang pertama seperti sifat genetis atau keturunan dari ayam yang menghasilkan telur, umur hewan sewaktu bertelur, sifat biologis sewaktu bertelur, dan pengaruh penyimpanan telur.